Seorang pria menghabiskan $950.000 hanya untuk menyewa satu tim pasukan khusus agar memburu dirinya sendiri. Bukan karena alasan lain, ia hanya menyukai sensasi dikejar. Maka perburuan pun dimulai. Begitu pasukan khusus turun dari pesawat, Mr. Beast langsung menyalakan mobilnya. Untuk menambah waktu kabur, ia sengaja memarkir mobil pasukan lebih jauh dari lokasi. Mr. Beast tahu mereka masih cukup dekat, jadi ia sudah lebih dulu menyiapkan rencana. Di jalur pelariannya ada sebuah jembatan. Begitu ia melintas, rekannya yang sudah menunggu di sisi jembatan langsung meledakkannya. Pasukan khusus tak bisa menyeberang, terpaksa harus memutar jauh. Padahal jembatan itu satu-satunya jalan tercepat keluar, sehingga Mr. Beast mendapat tambahan waktu 5-10 menit untuk melarikan diri. Namun mereka punya keunggulan lain, sebuah pelacak yang menempel pada dirinya. Dengan begitu, mereka terus memburu tanpa henti. Tak lama, Mr. Beast sampai di titik berikutnya, di mana belasan jeep sudah disiapkan. Ia masuk ke salah satu mobil dengan santai. Saat pasukan tiba dan melakukan penyisiran, mereka memutuskan menerobos gudang besar. Begitu kaca pecah terdengar, Mr. Beast cepat-cepat menutupi wajahnya dengan selimut. Lalu, belasan jeep serempak melaju keluar. Pasukan pun sempat kebingungan, dan ketika sadar, ia sudah menghilang entah kemana. Setelah berlari cukup lama, Mr. Beast merasa bosan, lalu mengganti kendaraannya dengan sebuah truk untuk melanjutkan pelarian. Sementara itu, pasukan khusus yang bertugas sebagai pengintai justru tertawa puas melihat para prajurit kesal bukan main. Mereka pun berniat menangkapnya dengan lebih serius. Tapi Mr. Beast tetap tenang. Di depan ada tumpukan batu besar. Ia melintasinya dengan senyum lebar, bahkan sempat melambaikan tangan pada pasukan khusus. Namun, senyum itu segera hilang ketika mereka ternyata juga berhasil melewati rintangan. Saat hampir tertangkap, Mr. Beast meminta tambahan 10 menit untuk kabur, dengan janji menaikkan imbalan jadi $950.000. Tawaran menggiurkan itu tentu tak mungkin mereka tolak. Dengan waktu tambahan itu, Mr. Beast menuju titik berikutnya yang cukup unik. Ia mengubur asistennya, Nolan, di bawah tanah, lalu melemparkan pelacak ke dalam pipa. Begitu pasukan tiba, mereka hanya bisa bertanya pada Nolan. Karena ia bungkam, mereka mencoba menggali paksa. Di tengah kekacauan itu, Mr. Beast diam-diam naik ke mobil pasukan khusus dan melanjutkan pelarian menuju tujuan terakhir. Mr. Beast sampai lebih dulu di museum. Ia bebas memilih tempat persembunyian manapun. Akhirnya ia berjongkok di sudut ruangan, menutupi punggung dengan jaket, menaruh batu di depannya, lalu mematikan lampu. Sempurna. Tak lama, pasukan khusus juga tiba. Mereka punya waktu 1 jam untuk menemukannya. Begitu masuk, mereka langsung berpencar. Pasukan khusus mencoba mengalihkan perhatian dengan trik-triknya. Sementara di sisi lain, seorang anggota bernama Fubole menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dan disitulah Mr. Beast akhirnya tertangkap. Pasukan khusus berhasil memenangkan $150.000. Namun alih-alih menyimpannya, mereka memutuskan untuk menyumbangkannya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan.